Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Mutia Nurbaiti dengan NPM 220108-2004. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai informasi sebagai pengurang ketidakpastian dalam ruang lingkup biologi. Yang pertama ada pendahuluan yang membahas secara keseluruhan, secara umum tentang biologi, di mana biologi sebagai ilmu yang mempelajari kehidupan dan proses-proses yang terjadi di dalamnya, seringkali dihadapkan dengan ketidakpastian yang tinggi. Proses biologis yang sangat kompleks ini dinamis dan dipengaruhi oleh beberapa banyak faktor, baik internal maupun eksternal, menjadikan biologi sebagai salah satu disiplin ilmu yang paling sulit untuk diprediksi dengan akurat. Ketidakpastian ini muncul dikarenakan banyaknya variabel yang terlibat dalam setiap fenomena biologis, mulai dari interaksi molekuler hingga ekosistem global. Nah, maka dari itu, informasi yang diperoleh melalui penelitian dan pengamatan menjadi kunci yang paling penting untuk mengurangi ketidakpastian di dalam biologi. Informasi dalam biologi juga merujuk pada pengetahuan yang diperoleh melalui penelitian ilmiah, eksperimen, observasi, serta analisis data yang terstruktur. Dalam konteks biologi, informasi tidak hanya sekedar data, tetapi juga tentang pemahaman yang mendalam tentang mekanisme yang mendasari fenomena biologis. Dengan demikian, informasi juga memungkinkan para ilmuwan untuk memahami proses-proses yang terjadi dalam makhluk hidup dan alam secara lebih jelas, sehingga dapat mereduksi ketidakpastian yang akan muncul. Nah, di dalam esai ini akan membahas secara rinci tentang bagaimana informasi berperan dalam mengurangi ketidakpastian dalam biologi, memberikan contoh-contoh terkait, dan mengungkapkan tantangan yang masih ada meskipun informasi yang tersedia terus berkembang. Yang pertama, proses biologis yang kompleks dan ketidakpastian dalam biologi. Biologi mempelajari berbagai tingkat organisasi kehidupan, mulai dari molekul dan sel hingga organisme dan ekosistemnya. Setiap tingkatan ini melibatkan interaksi yang sangat kompleks, di mana setiap perubahan dalam satu komponen dapat mempengaruhi sistem secara keseluruhan. Hal ini akan menciptakan ketidakpastian dalam memprediksi perilaku biologis. Sebagai contohnya saja, dalam biologi molekuler, nah kita akan mempelajari interaksi antar protein, asam nukleat baik DNA maupun RNA, serta metabolit di dalam sel. Setiap molekul dapat memiliki banyak fungsi, tergantung pada konteksnya, dan perubahan kecil dalam kondisi internal maupun eksternal yang dapat menghasilkan reaksi yang sangat berbeda. Misalnya saja, pada proses transkripsi dan translasi, informasi genetik dan DNA diterjemahkan menjadi protein melalui tahapan yang sangat terperinci. Nah, ketidakpastian ini bisa muncul pada tahapan ini karena adanya variasi dalam ekspresi gen atau dalam lingkungan sel yang memengaruhi cara protein diproduksi. Nah, untuk di level organisme, ketidakpastian akan muncul dalam proses perkembangan embrio, pertumbuhan, dan respon terhadap penyakit. Sebagai contohnya juga, meskipun ilmuwan telah memahami banyak tentang bagaimana sel-sel berkembang menjadi berbagai jenis jaringan dan organ, namun masih banyak yang belum diketahui mengenai faktor-faktor molekuler yang mengarah pada perkembangan ini. Nah, ketidakpastian juga muncul dalam pengaruh lingkungan terhadap organisme, perubahan iklim, populasi, atau intervensi manusia yang seringkali memiliki dampak yang sulit diprediksi pada populasi spesies. Nah, ketidakpastian dalam biologi baik sifat dan tantangannya. Nah, ketidakpastian adalah bagian inheren dari ilmu biologi. Dalam banyak kasus, hal ini berasal dari sifat kehidupan itu sendiri yang kompleks dan dinamis. Contohnya saja yang pertama ada keragaman genetik dan fenotipik. Variasi dalam urutan DNA dan ekspresi gen akan menghasilkan fenotip yang beragam, bahkan dalam spesies yang sama. Hal ini menambah tingkat kompleksitas dalam memprediksi bagaimana suatu organisme akan bereaksi terhadap lingkungan atau pengobatan tertentu. Yang kedua, ada interaksi yang rumit, di mana sistem biologis seperti jaringan protein, ekosistem, atau populasi spesies akan melibatkan banyak elemen yang saling mempengaruhi. Nah, interaksi ini seringkali non-linear, yang membuat prediksi menjadi sulit tanpa informasi yang cukup. Lalu yang ketiga, ada keterbatasan observasi. Tidak semua proses biologis dapat diamati secara langsung, terutama yang terjadi pada tingkat molekuler atau dalam jangka waktu yang sangat panjang. Ini akan menambah ketidakpastian dalam interpretasi fenomena biologis.
Ketidakpastian juga muncul pada tingkat molekuler. Nah, proses pada tingkat molekuler ini seperti ekspresi gen, penggulungan protein, atau jalur metabolisme yang seringkali dianggap sulit diprediksi, misalnya pada ekspresi genetik dan interaksi protein. Yang kedua, ketidakpastian yang muncul dalam populasi dan ekosistem. Di tingkat populasi, ketidakpastian sering disebabkan oleh variabilitas antar individu, seperti perbedaan genetik, tingkat reproduksi, atau adaptasi terhadap lingkungan dalam ekosistem. Yang ketidakpastiannya akan mencakup tentang perubahan lingkungan dan interaksi antar spesies. Lalu, ketidakpastian yang ketiga juga muncul dalam diagnostis dan terapi. Dalam biologi telapan, seperti kedokteran, ketidakpastian ini seringkali berkaitan dengan variasi respon pasien, di mana faktor genetik, lingkungan, dan gaya hidup akan menyebabkan individu merespon pengobatan secara berbeda. Yang kedua, evolusi patogen. Bakteri dan virus dapat berkembang dengan cepat, yang akan menyebabkan resistensi terhadap obat atau munculnya strain baru yang tidak terdeteksi. Lalu, ada poin informasi dalam mengurangi ketidakpastian pada proses genetik. Salah satu contoh utama di mana informasi berperan dalam mengurangi ketidakpastian adalah dalam bidang genetika. Genetika sendiri merupakan salah satu cabang ilmu biologi yang berfokus pada pemahaman bagaimana informasi genetik ini diwariskan dan bagaimana juga variasi genetik ini mempengaruhi sifat atau kondisi suatu organisme. Yang pertama ada pemetaan genom dan pengurangan ketidakpastian. Dengan kemajuan teknologi, kita dapat memetakan genom organisme dengan akurat. Proyek seperti Human Genome Project yang berhasil memetakan seluruh urutan DNA manusia yang memberikan informasi yang sangat berharga mengenai bagaimana gen-gen tertentu dapat mempengaruhi perkembangan penyakit atau kecenderungan terhadap kondisi medis tertentu. Salah satu contohnya, pemahaman tentang variasi genetik dalam manusia telah mengurangi ketidakpastian terkait dengan banyak penyakit genetik. Misalnya saja pengetahuan gen BRCA1 dan BRCA2 yang berhubung pada kanker payudara yang memungkinkan prediksi lebih baik mengenai risiko kanker pada individu yang membawa mutasi pada gen tersebut. Nah, kalau untuk di bidang pertanian, informasi dalam genetika ini menghasilkan tanaman yang lebih tahan terhadap penyakit atau kondisi lingkungan yang ekstrim, contohnya melalui rekayasa genetika. Nah, informasi genetika yang akurat mengenai gen respons stres tanaman dapat digunakan untuk mengurangi ketidakpastian dalam prediksi hasil pertanian, sehingga meningkatkan ketahanan pangan di seluruh dunia. Lalu, ada keterbatasan dalam genetika. Namun, meskipun informasi genetik dapat mengurangi banyak ketidakpastian, masih ada beberapa tantangan besar yang terkait dengan variabilitas genetik dalam suatu populasi. Genetik tidak hanya dipengaruhi oleh faktor genetik itu sendiri, tetapi juga bisa dipengaruhi oleh interaksi kompleks antar gen dan lingkungan. Contohnya saja, kasus kanker. Meskipun ada pengetahuan yang mendalam tentang mutasi gen yang terlibat dalam pengembangan kanker, respon terhadap pengobatan tidak selalu konsisten antar individu. Hal ini akan menunjukkan bahwa meskipun informasi tentang genetik sangat berharga, ketidakpastian dalam biologi tetap ada. Lalu, ada peran informasi dalam ekologi dan studi ekosistem. Selain di genetika, informasi juga bisa diperoleh melalui studi ekologi yang sangat penting untuk mengurangi ketidakpastian tentang bagaimana perubahan lingkungan akan mempengaruhi keanekaragaman hayati dan keseimbangan ekosistem. Nah, ekosistem sendiri adalah jaringan yang sangat kompleks yang terdiri dari berbagai spesies yang saling beruntung satu sama lain dan pada tingkat fisiknya. Yang pertama, tentang studi keanekaragaman hayati dan interaksi antar spesies. Salah satu contoh yang nyata adalah bagaimana informasi tentang peran spesies dalam ekosistem yang dapat mengurangi ketidakpastian dalam merancang kebijakan konservasi dan pengelolaan sumber daya alam. Contohnya, penelitian mengenai predator dan mangsa dalam suatu ekosistem yang membantu kita memahami bagaimana hilangnya satu spesies dalam mempengaruhi spesies lain, bahkan keseluruhan spesies. Contoh kasusnya, spesies kunci seperti singa laut di pesisir California. Studi ini menunjukkan tentang bagaimana pengurangan jumlah singa laut mempengaruhi populasi ikan tertentu dan produktivitas ekosistem secara keseluruhan. Lalu yang kedua ada dampak perubahan iklim terhadap ekosistem.
Perubahan iklim adalah contoh lain di mana informasi tentang pola perubahan suhu, curah hujan, dan faktor lingkungan lain dapat membantu kita mengurangi ketidakpastian tentang dampaknya terhadap ekosistem dan spesies. Misalnya, dengan menganalisis data tentang distribusi spesies dan suhu global, ilmuwan dapat memprediksi bagaimana perubahan iklim akan mempengaruhi pola migrasi hewan atau keberadaan tumbuhan di berbagai wilayah. Namun, meskipun kita memiliki data yang melimpah mengenai perubahan iklim dan dampaknya, ketidakpastian akan tetap ada karena faktor lingkungan dan ekosistem sangat dinamis dan kompleks. Maka dari itu, meskipun informasi dapat membantu mengurangi ketidakpastian, beberapa aspek dari ekologi tetap sulit untuk diprediksi. Lalu ada teknologi dan metode modern dalam biologi. Kemajuan teknologi dalam biologi, terutama dalam bidang bioinformatika, pengurutan genom, dan pemodelan komputer juga berperan penting dalam mengurangi ketidakpastian. Untuk di dalam biologi molekuler, teknologi seperti Next Generation Sequencing atau NGS akan memungkinkan para ilmuwan untuk mengurutkan genom organisme dengan kecepatan dan biaya yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan sebelumnya. Selain itu, penggunaan algoritma komputasi dalam bioinformatika juga akan memungkinkan para ilmuwan untuk menganalisis data yang besar yang diperoleh dari eksperimen biologis. Contohnya, dalam pemetaan interaksi protein-protein seperti protein interaction atau PPI. Analisis data besar dapat membantu kita memahami bagaimana proses interaksi dalam sel untuk menjalankan fungsi-fungsi biologis. Nah, dengan informasi ini, kita akan dapat dengan mudah memprediksi bagaimana perubahan dalam interaksi protein dapat mempengaruhi kesehatan atau perkembangan penyakit. Namun, meskipun teknologi memberikan informasi yang sangat berharga, ada keterbatasan dalam hal ketepatan dan kredibilitas hasil eksperimen biologi. Lalu ada tantangan menggunakan informasi. Yang pertama ada kualitas data, di mana data yang tidak akurat atau tidak lengkap dapat menghasilkan interpretasi yang salah. Lalu ada volume data. Dalam era big data, sulit untuk menyaring informasi yang relevan dari jumlah data yang sangat besar. Lalu ada kompleksitas analisis. Sistem biologis yang kompleks membutuhkan pendekatan analisis yang canggih, yang seringkali sulit untuk diterapkan tanpa sumber daya yang memadai. Demikian yang bisa saya sampaikan. Adapun untuk kesimpulannya adalah informasi adalah elemen penting dalam biologi yang membantu mengurangi ketidakpastian dan memperkuat pemahaman tentang kehidupan. Dari pengumpulan data melalui teknologi canggih, pengelolaan informasi menggunakan analisis bioinformatika, hingga penerapannya dalam pengambilan keputusan. Nah, informasi ini akan memainkan peran sentral dalam memecahkan tantangan di berbagai bidang biologi. Dengan kemajuan teknologi dan integrasi disiplin ilmu, peran informasi dalam mengurangi ketidakpastian akan terus berkembang, yang memungkinkan kita untuk memahami dan mengelola kehidupan dengan baik di masa depan. Demikian presentasi dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.